Halo, selamat malam teman-teman. Hari ini adalah tanggal 19 Maret dan besok adalah kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri ya. Menandakan bahwa Ramadan kali ini tahun 2026 sudah di ujung dan akan segera berakhir. Dan ada beberapa hal yang menurutku cukup spesial ya di Ramadan kali ini ya. Khususnya banyak berita ya di bulan Ramadan ini ya, di akhir-akhir ini, seperti berita perang ya yang cukup bikin kita itu terkuras energinya ya, fokusnya itu juga akhirnya kita kan sedikit banyak melihat berita tentang perang antara Amerika dan Iran tentunya ya. Kita ada khawatir apakah itu akan berpengaruh kepada kita atau tidak ya. Kemudian berita atau yang tidak kalah hebohnya juga di Indonesia ya, itu juga banyak kita terpapar berita-berita di media tentang apa yang terjadi di Indonesia gitu, yang cukup banyak, sedikit banyaknya akan mempengaruhi pikiran kita dan fokus kita, sehingga Ramadan kali ini cukup berwarna gitu. Kita ambil positifnya, kita anggap saja ini sebuah warna untuk Ramadan kita kali ini. Dan saat ini Ramadan sudah berakhir. Seperti video yang pernah aku bikin, template-nya ya adalah ketika Ramadan berakhir, umumnya orang itu akan menyesal ya. Bisa karena ibadahnya kurang, atau ada banyak hal yang belum dilakukan di bulan Ramadan sehingga momennya sudah hilang ya, kita kehilangan momen, kita harus nunggu lagi di tahun berikutnya, itu pun kalau kita masih diberikan umur yang panjang sampai ke tahun depan bertemu dengan Ramadan lagi gitu. Tapi teman-teman, di sini aku mau cerita ya tentang pengalaman pribadi ya, dan itu menurutku hal yang cukup penting yang terjadi di Ramadan kali ini, khususnya untukku. Aku ingin cerita bahwa 2 tahun yang lalu aku cukup maksimal ya, optimal lah dalam beribadah di bulan Ramadan ya. Jadi antara tahun 2024 tahun 2025, bahkan sebelum-sebelumnya juga lumayan lah gitu ya. Selalu, setidaknya ketika Ramadan datang, selalu terpikir untuk apa yang akan aku tingkatkan di bulan Ramadan, ibadah apa yang ingin aku tingkatkan, apa yang akan aku lakukan di bulan Ramadan. Tapi di Ramadan kali ini jujur agak berbeda ya. Jadi aku biasa saja ya secara ibadah secara langsung ya, tadarus juga nggak terlalu ngoyo ya, biasa saja gitu. 2 tahun yang lalu itu di masjidku itu ada 2 sesi taraweh ya, sampai sekarang. Jadi di masjidku ada 2 sesi taraweh. Yang pertama adalah taraweh setelah Isya, kemudian ada juga sesi 2 taraweh pagi, malam ya, tengah malam, sekitar jam 2 jam 3 sepertiga malam gitu ya. Dan aku selalu ikut yang 2 tahun yang lalu, aku itu ikut yang taraweh malam gitu, jam 2 jam 3 gitu, sampai sahur itulah. Memang ada bedanya teman-teman. Jadi suasananya begitu tenang ya, nyaman, fokus untuk beribadah, benar-benar merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya taraweh qiyamul lail ya. Yang ikut di sana ya, jamaahnya sedikit, paling sekitar 2 saf yang ikut taraweh jamaahnya, tapi benar-benar tenang dan fokus. Itu memang program dari takmir masjid sini. Lampunya dimatikan ya kan, itu butuh fokus. Luar biasa apa yang aku rasakan ketika ikut sholat malam tersebut. Tapi jujur untuk tahun ini aku nggak ikut yang itu. Aku ikut yang sesi pertama yang setelah taraweh. Ada alasan sebenarnya di situ. Kalau dulu itu memang kebetulan mungkin itu banyak operasi yang aku di rumah sakit ya, banyak operasi yang dilakukan itu setelah maghrib, setelah Isya gitu. Akhirnya itu
nabrak waktu taraweh sehingga aku nggak bisa ikut taraweh yang setelah isya, sehingga akhirnya aku ikut yang taraweh pagi, taraweh malam itu. Dan tahun ini nggak begitu banyak operasinya, paling ya aku ikut ya 3-4 lah, jadi nggak begitu nabrak waktu taraweh. Aku masih bisa ikut taraweh yang setelah isya. Tapi di situ sebenarnya ada alasan, yaitu anakku ya yang masih umur ya 4 tahun ya, 3 tahun 4 tahun lah, yang masih kecil, yang laki-laki itu sudah mulai seneng ikut ke masjid, ikut taraweh itu. Jadi setelah buka, ya, ayo kita sholat taraweh yuk pak, gitu, sholat taraweh yuk. Dia begitu semangat ya untuk ikut taraweh. Dan aku sebagai ayah tentu saja bahagia, gembira ketika ada anak yang antusias untuk ikut taraweh, walaupun yang namanya masih anak-anak ya, umur 4 tahun, ketika 5 tahun lah, mau 5 tahun, ketika di masjid ketemu sama teman-teman ya yang sebayanya atau bahkan yang masih anak-anak juga, itu nggak sholat ya, lari-lari sana gitu kan. Tapi aku nggak terlalu mikir itu, yang penting anak udah mau ke masjid untuk sholat taraweh, itu aku sudah senang gitu ya, walaupun nggak sholat taraweh ya, maksudnya ke masjid untuk ke masjid dulu, yang penting ke masjid dulu gitu ya. Masalah sholatnya nanti dipikirkan selanjutnya. Selain aku memberikan reward ya, jajan gitu ya, setiap selesai sholat, misal sholatnya itu sholat iftitah, terusan 4 rakaat pertama, 4 rakaat kedua, kemudian witir ya, berarti kan ada sekitar 4 salam. Nah di situ setiap salam aku peluk anakku, kan anakku namanya Baruna gitu ya, aku bisikan ke anakku, sini tak bisikin, papa sayang Baruna gitu. Kemudian peluk gitu kan, udah nggak bilang apa-apa lagi, terusan berdiri lagi sholat, kemudian salam, ngomong lagi, papa sayang Baruna kayak gitu. Nah beberapa kali aku lakukan itu, anakku mungkin ya merasa atau gimana kan, efeknya nih teman-teman, efeknya adalah gitu, papa sayang Baruna, Baruna sayang papa enggak gitu kan, sayang ya papa, cium cium gitu kan. Terus dia ngomong, sholat yuk kan imamnya udah berdiri kan, sholat yuk, ayo sholat. Terus salam lagi, aku ngomong lagi, papa sayang Baruna gitu. Terus dia, sholat yuk, sholat gitu teman-teman. Nah yang ada di pikiranku, pendapatku itu, selain reward jajan gitu ya, bentuk materi, berarti kan kita kasih jajan ketika sholat, anak itu sholat, nama itu mau ke masjid. Kalaupun tidak berupa materi teman-teman, itu kata-kata ya yang kita bisikan ke anak itu, seperti yang tadi aku ngomong ya, aku sayang Baruna, kalau benar-benar dari dalam hati, itu anak akan merasa teman-teman. Jadi si anakku ini kayak merasa bahwa benar-benar si ayah ini menyayanginya. Nah, ketika anak itu merasa disayangi, merasa dicintai, dia merasa tidak ingin mengecewakan ayahnya, tidak ingin mengecewakan papanya. Sehingga yang tadinya si anak ini khawatir kalau ketika dia lari-lari terus akhirnya dimarahi atau takut dibilangin biar nggak lari-lari gitu ya, itu secara otomatis dia menunjukkan diri bahwa aku nggak ingin mengecewakan papa gitu ya. Akhirnya udah, ayo sholat gitu, ayo pak sholat. Malah dia yang ngajak, nggak cuma waktu di masjid teman-teman, di rumah pun sama. Kita udah waktunya azan gitu ya, sholat isya, si anak ini ngajak, bapak sholat tarawih yuk gitu, diucapkan oleh anak seusia
anakku sekitar 4 tahunan, dan itu cukup menggembirakan teman-teman. Tapi ini syaratnya mungkin ya, syaratnya adalah benar-benar dari dalam hati bilang ke anak bahwa kita benar-benar menyayanginya, bilang pada anak benar-benar mencintainya, seperti itu. Jadi kadang reward atau apa itu nggak harus dalam bentuk materi, dalam bentuk jajan, dalam bentuk uang. Ini anakku aja yang kakaknya si Baruna ini puasa full, tapi nggak tak kasih uang sama sekali, nggak tak kasih reward karena dia puasanya full, karena aku ingin menanamkan juga bahwa puasa ini kewajiban, kamu harus puasa. Terawih pun sama, suatu saat aku berharap anak ini merasa bahwa tarawih ini adalah sebuah kewajiban, jadi dia tidak ingin untuk meninggalkan tarawih, bahkan dia ngajak orang tuanya, ngajak teman-temannya untuk sholat gitu. Dan efeknya ketika si anakku yang kecil ini, yang Baruna ini, ketika ada temennya yang ngajak main ketika lagi sholat, dia nggak mau, dia malah sholat gitu. sholat dulu kayak gitu. Tentu saja nggak selalu seperti itu ya, kadang ya ada missnya gitu ya, kadang ikut lari-lari gitu. Cuman setidaknya pertama, kalau aku targetnya ya, atau yang cukup membanggakan lah, itu anak ini mau ke masjid satu, terus ketika ada aku ya, kemudian aku ngomong itu ke anak, dia menunjukkan diri bahwa dia akan sholat, menunjukkan diri bahwa dia sholat, dia tidak ingin mengecewakan si bapaknya. Untuk membuat si anak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak harus dengan punishment, perbanyak reward, dan rewardnya pun disesuaikan, jangan terlalu besar sehingga anak ini akan selalu menagih janji bapaknya atau orang tuanya, karena itu nanti motivasinya adalah reward gitu. Terlalu menghukum pun jangan, karena itu nanti jadi ketakutan tersendiri bagi anak. Dia akan merasa bebas ketika tanpa pengawasan kita gitu. Jadi aku pikir kita perlu membentuk si anak itu merasa bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tuanya, tentunya yang baik gitu ya, seperti itu. Oke, itu saja tips atau cerita yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman ya, yang aku bagikan, aku share kali ini. Tapi insya Allah kalian coba apa yang aku lakukan kali ini, insya Allah berhasil. Mudah-mudahan ya gitu, mudah-mudahan berhasil. Dan mungkin ini video terakhir ya di bulan Ramadan ini untuk tema Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima, ibadah kita diterima, dan kita mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk yang menyesal karena puasanya itu, ibadahnya itu di bulan puasa ini kurang maksimal, jangan khawatir ya, jangan berkecil hati, jangan putus asa. Seperti yang sudah aku sampaikan, penilaian itu ada di akhir ya teman-teman. Jadi nggak harus ketika bulan ini juga, tapi setelah paskanya juga pasti akan dinilai gitu. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.